Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizal Amin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dampak pembangunan pada kawasan pesisir dan pantai. Nah, untuk outline-nya itu ada review tentang pesisir dan kelautan, lalu dampak pembangunan dan penanganannya pada ekosistem dan lingkungan pesisir, lalu contoh studi kasus. Nah, ini potret wilayah dan sumber daya di Indonesia, di mana ada kaya akan sumber daya alam, cadangan minyak, gas mineral itu berikut sebaran-sebarannya. Ada yang di Papua, ada yang di daerah Aceh, Sumatera Utara. Ada pusat pertumbuhan baru yaitu di Riau, di Kalbar, Kaltim, di Sulawesi Utara, dan di daerah Papua Barat. Lalu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sebagian besar berupa pulau-pulau kecil, dan NSDA dan jasa lingkungan. Lalu jalur perhubungan laut yang sangat penting. Lalu wilayah pesisir tempat kegiatan berbagai sektor pembangunan dan masyarakat, lalu beberapa wilayah rawan bencana. Lalu dapat potensi jasa kelautan berupa transportasi laut. Lalu terdapat potensi jasa yaitu kelautan berupa transportasi laut, industri maritim, meteorologi maritim, harta karun, dan alternatif. Lalu terdapat 17.500 pulau, lalu 81.000 km garis pantai, dan 5,8 juta kilometer laut, lalu 80% industri dan 9% kota besar berada di wilayah pesisir. Lalu perikanan tangkap kurang lebih 6,3 juta ton ikan per tahun dengan potensi lahan budidaya sekitar 830.000 hektar. Lalu dari 60 kecerkungan migas Indonesia, 7% berada di laut. Lalu cadangan minyak bumi 9,1 miliar barel di laut. Nah, ini merupakan batas wilayah pesisir di mana ada batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE, lalu batas teritorial 12 mil, lalu batas 4 mil, lalu GP surut, lalu batas pemerintahan daerah, dan batas aliran sungai. Nah, yang pertama dampak pada ekosistem perairan. Nah, dampak kegiatan pembangunan terhadap ekosistem perairan di mana sedimentasi dan pendangkalan kekeruhan atau menghalangi penetrasi cahaya fotosintesis, lalu penurunan kandungan oksigen terlarut, lalu migrasi biota tenekton, lalu pencemaran air limbah, limbah domestik, industri, dan pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, transportasi, pariwisata, di mana air dapat berfungsi untuk penyangga kehidupan biota yang mengakibatkan kematian biota yang tidak tahan terhadap pencemar, lalu bioakumulasi dan biomodifikasi. Nah, ini merupakan tabel dampak beberapa kegiatan manusia terhadap ekosistem perairan tawar, di mana terdapat kegiatan pembuatan waduk atau reservoir atau pembangunan PLTA atau pengadaan air irigasi. Bentuk dampak dan terhadap ekosistem perairannya itu perubahan sifat fisik, kimia air, perubahan suhu, penyuburan air oleh nutrien, eutrofikasi, dan sedimentasi. Lalu dampak perubahan pola migrasi ikan, dominasi jenis organisme tertentu seperti lava di petra, moluska, crustacea udang, dan ecibondok. Lalu pengembangan pertanian yaitu kanalisasi sungai untuk saluran irigasi dan penggunaan pupuk dan pestisida, di mana dampaknya itu perubahan komposisi fauna akibat meningkatnya kecepatan arus, menghilangnya tempat berlindung, berkurangnya kontribusi nutrien yang berasal dari vegetasi tebing dan tepian sungai, lalu peningkatan kadar bahan organik, nutrien, dan pestisida. Jadilah eutrofikasi, musnahnya organisme akuatik yang sensitif terhadap polutan. Lalu pembangunan pemukiman kota, dampaknya pencemaran air, peningkatan kadar polutan organik dan nutrien, lalu penurunan kadar oksigen terlarut, dan peningkatan jumlah mikroorganisme patogen. Lalu perubahan komposisi komunitas organisme akuatik atau terjadinya kemusnahan jenis organisme yang sensitif terhadap polutan. Lalu terdapat kegiatan industri di mana dampak terhadap perairannya itu pencemaran air akibat hujan asam dihasilkan oleh penggunaan bahan bakar fosil, BBM atau batu bara, limbah pabrik, deterjen dari proses penyedia. Lalu perubahan komposisi komunitas organisme akuatik atau terjadinya pemusnahan jenis organisme yang sensitif terhadap polutan. Lalu pertambangan, pencemaran air oleh asam, minus asam sulfat, pirit, dan markasit yang kaya akan sulfida, logam berat, dan jenis-jenis logam lainnya seperti Ca, Mg, Mn, Al. Lalu transportasi air, pencemaran air oleh minyak yang mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen dan penetrasi cahaya,
berhubungan komposisi komunitas organisme akuatik atau kemusnahan jenis organisme yang sensitif terhadap polutan. Lalu penggundulan hutan, di mana perubahan pola aliran air akibat meningkatnya runoff, lalu perubahan sifat fisik kimia air, peningkatan kadar nutrien pada tersuspensi salinitas. Lalu kerusakan ekosistem perairan dalam lingkungan pesisir, yaitu perhotelan, mungkin industri, perikanan, tambak, pelabuhan, pencemaran, degradasi fisik, habitat, konversi kawasan lindung, lalu luar lingkungan pesisir, kegiatan pertanian, kegiatan pembangunan di luar pesisir. Nah, pencemaran laut yang tadi sebenarnya pada tabel pertama, dampaknya itu sedimentasi, menutupi alat pernafasan biota laut, kematian yang berujung kematian, lalu kekurangan menghalangi pentas cahaya untuk fotosintesis, lalu eutrofikasi atau pengkayaan perairan dengan nutrien, nitrogen, dan fosfat yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan alga dan tanaman yang akan menyebabkan terganggunya keseimbangan organisme, di mana penurunan oksigen terlarut, sulfat, dan metana, lalu blooming fitoplankton. Lalu dampak dari rantai makanan, limbah buaya dan beracun, pestisida logam berat, bimagnifikasi. Nah, ini konsentrasi logam berat akan meningkatkan mulai dari tingkat trofi terendah yang yaitu kerang-kerangan, ikan mangsa, dan konsentrasi tertinggi pada tingkat trofi tertinggi yaitu manusia. Lalu penurunan kadar oksigen terlarut yaitu dampak kematian ikan dan invertebrata bentuk akibat eutrofikasi, lalu kesehatan limbah mikroorganisme, patogen, virus, bakteri, jamur, protozoa. Dampaknya itu kontak langsung infeksi telinga, mata, kulit, lalu konsentrasi pada kerang-kerangan, penyakit gastrointestinal, hepatitis, kolera, dan tifoid. Lalu pencemaran termal, gangguan reproduksi bakau, kematian karang. Lalu pencemaran minyak menghalangi difusi oksigen ke dalam air, menghalangi penetrasi sinar matahari, fotosintesis fitoplankton, mengganggu pemijahan biota laut, biomagnifikasi ikan, pelagik, dan udang paling sensitif terhadap minyak mentah dan fuel oil. Lalu aromatik toksik pada biota laut. Lalu kerusakan fisik habitat mangrove, di mana konservasi kawasan lindung jadi tambak, pemukiman, kawasan industri, pelabuhan, penebangan lebih kemampuan untuk pulih atau renewable capacity, lalu sedimentasi, pembangunan yang menghalangi sirkulasi arus pasut, lalu terumbu karang, penambangan batu karang, penangkapan ikan dengan bahan peledak dan racun, pencemaran, sedimentasi. Itu hutan mangrove dan terumbu karang merupakan tempat pemijahan asuhan dan mencari makan sebagian besar biota laut. Lalu konservasi kawasan lindung, pembangunan kawasan pemukiman, kegiatan industri, kegiatan rekreasi, dan pariwisata bahari tambak. Nah, penanganan dampak terhadap ekosistem perairan yaitu prinsip penanganan mempertahankan dan melindungi ekosistem perairan dari kerusakan dan pencemaran. Di mana ada upaya preventif atau pencegahan, yaitu upaya ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan atau menghilangkan terbentuknya limbah atau pencemaran di seluruh daur hidup produk sehingga dapat melindungi sumber daya alam serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan melalui penggunaan sumber daya alam dan energi yang lebih efisien. Lalu ada tindakan kuratif atau perbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Tindakan ini merupakan langkah terakhir yang diambil apabila tindakan preventif tidak dapat mengatasi gangguan terjadi, mengingat cukup banyak biaya yang dibutuhkan. Lalu penanganan dampak yaitu tindakan preventif, menghindari penggunaan bahan baku yang merupakan bahan berbahaya beracun, ketiga, mengurangi limpasan limbah, tidak membuang air limbah yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan, mengupayakan fasilitas pengolahan limbah yang sesuai, membuat zona penyangga, buffer zone. Lalu terumbu karang, lalu tindakan kuratif yaitu terumbu karang buatan, transplantasi karang, penanaman lembu mangrove, reproduksi hutan, dan remediasi sungai. Lalu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air akibat kegiatan pembukaan lahan untuk pertambangan, perkebunan, pertanian, pembangunan pabrik, kebakaran hutan, dan lain-lain, yaitu meningkatkan usaha reboisasi dan penghijauan di lahan kritis, mencegah perambatan hutan dengan pengawasan penerapan sanksi hukum tegas, menerapkan sistem pertanian konservasi, menggunakan pupuk dan pestisida seperlunya, menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air pada setiap pemanfaatan lahan, tidak mengganggu kawasan lindung, hutan lindung, sambatan sungai dan pantai, mata air, dan lain-lain. Dalam mencegah, menanggulangi, dan meminimalisasi pencemaran air oleh limbah domestik dan industri atau kegiatan lainnya.
yaitu mengumpulkan limbah pada domestik sehingga tidak masuk perairan umum. Lalu memanfaatkan limbah domestik untuk keperluan lain seperti pengomposan limbah, bahan organik, dan sistem daur ulang untuk limbah lainnya. Lalu memproses limbah pada domestik dengan sistem landfill sanitary atau sistem penimbunan berlapis, memisahkan limbah padat dari limbah cair sehingga limbah padat tidak bercampur dengan limbah cair, mengolah limbah cair industri sehingga dapat digunakan kembali secara ulang, membangun instalasi pengolahan limbah air atau IPLC sehingga kualitas limbah cair yang terbuang ke perairan umum tidak melampaui baku mutu yang ditetapkan, lalu mengurangi atau mengganti bahan kimia penolok dalam proses reduksi sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan, lalu mengumpulkan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 dan diolah secara khusus, minimasi limbah dan menggunakan teknologi bersih. Lalu dampak terhadap komponen hidrosianografi. Nah, itu sumber daya laut itu pemanfaatan budaya pesisir, di mana peningkatannya tambah sumber daya laut. Di mana budaya laut, perikanan, jasa lingkungan laut, pelayanan perkapalan, pariwisata, penggunaan limbah industri, pesisir, pemukiman, dan perkotaan. Nah, ini adalah contoh permasalahan dan penanganannya, di mana di pantai utara Jawa Timur merupakan pantai Sarta terhadap kerusakan karena merupakan kawasan yang padat penduduk dengan pembangunan visi pantai yang pesat, bukaan lahan pada upland intensif serta pembangunan kanal dan irigasi yang berpengaruh pada keseimbangan abrasi sedimen di sepanjang pantainya. Lalu pengelolaan sebenarnya pendekatan konsep sel pantai akan mendukung untuk mengetahui pola perpindahan sedimen dan batas sel pantai yang selanjutnya akan membantu dalam perencanaan pembangunan pantai sesuai dengan proses alami yang menjadi daerah tersebut dan mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan. Lalu permasalahan garis pantai, di mana dinamika pesisir secara keuangan menjadi kompetensi wilayah pesisir Indonesia sebagai masalah di kemudian hari, sebagaimana dijumpai dalam bentuk erosi atau abrasi atau agresi yang timbul. Lalu masalah erosi atau abrasi dan agresi dapat terjadi karena proses alami, akibat kegiatan manusia ataupun kombinasi dari keduanya, dan hal ini banyak dijumpai di seluruh pesisir Indonesia. Lalu penanganan permasalahan, upaya untuk mengatasi masalah erosi dan abrasi selama ini banyak dilakukan dengan pendekatan rekayasa keras atau hard engineering, yakni dengan membuat bangunan pantai seperti tembok laut, pelindung tebing atau revetment, groin jetty creep, sisir pantai, dan tanggul laut. Mana penyelesaian dengan cara-cara tersebut di beberapa daerah masih dilakukan secara parsial dan sporadis sehingga belum memberikan hasil yang baik. Ini merupakan tipologi bangunan pantai dan dampaknya terhadap garis pantai. Ini bukan lokasi erosi Indonesia, di mana ada 60 lokasi di 17 provinsi rusak. Ini akan diproses dengan model tematik. Nah, dalam 10 tahun terakhir telah jadi pergeseran paradigma dalam menangani masalah erosi atau abrasi, yaitu bersama dengan proses alami atau cooperation with nature dibandingkan dengan melawan alam atau against the natural process, mendalami terhadap proses-proses alami di pantai lautnya bersama dengan proses-proses tersebut. Nah, untuk itu perlu penyelesaian yang menyeluruh dan komprehensif melalui pendekatan pengelolaan pesisir yang terpadu, pendekatan pengelolaan kawasan das pesisir, pengelolaan garis pantai dengan pendekatan coastal cell, itu suatu pendekatan di mana pantai dikategorikan sebagai masukan, pemindahan, penyimpanan, dan pengurangan sedimen. Menemukan rencana pengelolaan garis pantai, rencana pengelolaan sepadu, dan rencana pengelolaan das. Tujuannya itu untuk perlindungan pantai, kerangka otomasi pemantauan SD, serta fungsi das. Di mana isu utamanya perlindungan pantai dari abrasi sedimentasi, pesisir pertanian, perikanan, infrastruktur, pariwisata, tata kelola lahan, navigasi, perlindungan banjir, sumber daya air, pelayanan perikanan pollution. Di mana batas cakupannya itu ada sedimen, lalu bisa juga fokus kawasan seperti Ustaria atau kawasan pesisir dan daerah tanggapan aliran sungai. Nah, bukan kesan konsep sedimen budget merupakan konsep interaksi antara energi, terutama gelombang dan sedimen besar. Tiga pantai menyebabkan terangkut dan terhendapkannya sedimen pada batas tertentu. Ini bukan contoh sedimen sel. Di mana ini batas sel dinamis dan batas sel statis. Melakukan perkembangan situasi muara indadap. Ini bukan ground lurus pantai, kemagatan. Ini bukan gambar-gambarnya terhadap sedimentasi. Nah, ini pengaruh bangunan material pantai sebelum penambangan pasir itu seperti kemudian, lalu sudah penambangan pasir itu seperti di bawah, di mana ada pre-dune profile.
Ini ada penambangan karang, di mana living reef dan dead reef. Ini bukan contoh gambar-gambarnya. Dan ini merupakan contoh erosi pantai di Padang Pariaman. Ini pura dan laut yang terancam rusak akibat abrasi pantai. Ini kerusakan bangunan di tepi pantai. Ini ada gambar sebelum dan sudah penambangan hutan mangrove, di mana sebelum penambangan hutan mangrove itu ada mean sea level dan wave, di mana mangrove tengah-tengahnya. Kalau sudah mengenal mangrove itu wave-nya itu langsung masuk ke mean sea level. Nah, ini pemindahan muara sungai sebelum dibangun saluran penggelek dan sudah dibangun saluran penggelek. Ini ada pengaruh pembuatan waduk di hulu. Kemudian melakukan sebelum pembuatan waduk dan sudah pembuatan waduk, dimana di sudah pembuatan waduk itu ada terjadinya erosi di garis pantai semula. Ada pengaruh pembuatan memulai penggelombang lepas pantai. Dan ini mengangkat terkaitan dampak kegiatan manusia terhadap kerusakan ekosistem pesisir, di mana dampaknya adalah banjir dan sea level rise. Ini dimulai profil pantai daerah Lamongan, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. Ini daerah Situbondo dan Kabupaten Pasuruan. Dan ini daerah Kabupaten dan Kota Pasundan Probolinggo. Ini gambar-gambarnya. Ini contoh gambar erosi pantai akibatnya reklamasi Bandara Ngurah Rai yang menjorok ke laut kurang lebih 400 meter. Dan bukan gambar-gambar dari skema pembuangan proses produksi minyak di laut. Mana penggunaan ocean fall untuk penanganan limbah di wilayah pantai. Sekian pemaparan terkait vlog presentasi dampak pembangunan terhadap kawasan pesisir dan pantai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.